Inilah dua sosok manusia yang disukai Dajjal. Akhir zaman menjadi satu hal yang pasti terjadi dan patut diimani oleh umat muslim, termasuk tanda dan apa yang akan terjadi dalam proses menuju penghujung waktu dunia itu. Namun, hal yang paling mengerikan mendekati akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Nantinya, Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan kecuali kota Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya, kecuali mereka yang teguh hati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua penjuru negeri akan didatangi Dajjal untuk mengajak semua manusia menjadi pengikutnya. Ternyata, sebelum kemunculannya di muka bumi ini, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata, tanpa disadari, beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal. Sehingga, pada kemunculannya nanti, dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut penjelasannya. Diriwayatkan oleh An-Nawas Ibn Sam'an, dia yang hidup dan melihatnya Dajjal harus membacakan di depannya ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, barang siapa memasuki nerakanya Dajjal, mintalah pertolongan Allah dan bacakan ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Dan hal ini akan mendinginkan dan mendamaikannya seperti api menjadi dingin terhadap Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Tanda-tanda dan rahasia hari akhir. Salah satu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang beriman membaca surat Al-Kahfi saat Dajjal mencoba membujuk rayu adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai hari akhir. Seperti berbagai hal yang dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti-agama yang menimbulkan berbagai kejahatan atas kemanusiaan yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al-Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum muslimin. Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini. Seperti kita akan lihat di seluruh bab ini. Pengalaman Ashabul Kahfi yang tinggal di sebuah masyarakat yang kafir, pelajaran bahwa Nabi Musa alaihi salam belajar dari Nabi Khidir, dan pemerintahan di atas dunia yang didirikan oleh Nabi Zulkarnain alaihi salam agar dapat menyebarkan nilai-nilai Islam adalah perkara-perkara yang perlu direnungkan oleh orang-orang beriman. Lalu, orang seperti apa yang sangat disukai oleh Dajjal? Dan tanpa disadari ia sudah ditandai oleh Dajjal di hatinya. Yang pertama adalah orang yang apabila kumandang azan terdengar, ia mengacuhkannya. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muadzin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah salat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkannya akan sangat disenangi oleh Dajjal. Karena hakikatnya, Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. Yang kedua, orang yang apabila dinasihati atau diberitahukan mengenai rencana-rencana Dajjal di dunia sebelum ia datang, dia tidak peduli. Dajjal tidak langsung tiba-tiba datang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mempersiapkan semuanya dengan bantuan para pengikutnya agar semakin banyak manusia yang akan menjadi pengikutnya. Dan jika seseorang sudah tahu mengenai rencana Dajjal ini, Dajjal sudah melihatnya dan menandai hatinya.
Ini sesuai dengan doa Dajjal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dikabulkan. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman, dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu, dan nerakaku adalah surgamu. Ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Dua golongan di atas sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Padahal huru hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah kekufuran, kesyirikan, dan fitnah yang menimpa kaum muslimin. Dajjal adalah fitnah terbesar akhir zaman. Karena itu, ketika Dajjal muncul, nasib umat manusia akan memilukan. Khususnya kaum muslim. Kehadiran Dajjal sangat dikhawatirkan. Bukan hanya sebagai penanda datangnya kiamat. Dajjal juga akan membuat akidah terbolak-balik lewat fitnahnya. Maka, itulah sesungguhnya bencana terbesar umat manusia. Kita bisa lihat saat ini umat Islam sudah terpecah belah ke beberapa golongan. Dan masing-masing golongan menganggap bahwa golongan merekalah yang paling benar. Sampai-sampai saat ini banyak sekali peperangan antar umat Islam. Mungkin mereka sudah melupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Dan setiap Muslim atas Muslim lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan Allah sendiri telah mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya, misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang riwayatnya sahih merupakan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan Dajjal seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya di dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya, dan sebagainya, bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat atau tahayul. Ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.